tahun 2008 itu kan kita semua tahu ya, waktu itu memang harga sahamnya jatuh semua ya, jatuh, benar-benar jatuh. Even kayak pandemi sekarang pun nggak sedalam itu jatuhnya. Jadi saya mulai ngerasa, kita lihat ini ada, kalau cuman belajar, kalau yang kita ya maksudnya bukan cuma belajar ya, maksudnya kayaknya ada sesuatu yang menarik dari saham ini. Artinya dulu saya memang gabungkan antara technical sama fundamental gitu ya katakanlah. Terus kemudian lama-lama kayaknya lebih menarik yang fundamental karena saya pengen dapat dua hal. Pertama, selain keuntungan di saham ya, return gitu. Yang kedua, saya itu kita belajar bisnis di sana. Artinya memang ini menarik gitu loh, dan itu sangat banyak dan mungkin nggak ada habisnya ilmunya di situ. Karena setiap kali ada annual report baru masuk, ini perusahaan ini ngelakuin apa sih? Selama ini dia itu gimana? Rencananya ke depan gimana? Itu banyak sekali yang bisa kita pelajari di situ dan itu menarik. Semakin lama semakin menarik, ya itu memang preferensi masing-masing. Ada orang yang memang dia sangat prefer ke technical karena memang dia suka itu, dia bisa itu. Oke. Silakan, itu maksudnya itu preferensi masing-masing. Tapi kalau saya kebetulan memang suka gitu ya di sini, dan itu kemudian saya pikir ini make sense dan sesuai dengan ya style saya lah. Artinya saya itu mungkin nggak bisa yang sampai mantengin terus kayak gitu ya, untuk meskipun sekarang udah bisa otomatis ya tradingnya. Tapi kalau saya lebih suka yang banyak yang bisa kita gali di situ, itu Mas Eros. Makanya saya tahun 2008 itu mulai, apalagi waktu itu murah-murah banget ya artinya harga saham waktu itu ya, dan itu menarik sekali gitu loh, dan itu kerasa banget itu. Artinya kalau kita kalau kita analisis terus kemudian kita valuasi itu, ini dapatnya murah semua ini. Karena nggak yakin sendiri. Jadi artinya kebayang ya, blue chip itu rata-rata single digit pair-nya. Ya waktu itu karena masih belum sampai punya feelingnya kuat banget ya, intuisi ya, artinya tetap saya hitung detail gitu loh. Kalau sekarang mah kalau udah lihat kayak gitu ya memang nggak usah hitung detail, langsung lihat kelihatan mata udah PR4, 5, blue chip, kinerjanya bagus, ngapain saya hitung-hitung lagi gitu kan, istilahnya itulah kalau sekarang. Tapi kalau dulu kan harus masih belajar. Itu sih Mas Hero, kira-kira. Oke, berarti sebenarnya ini Pak, salah satu backgroundnya juga style ya Pak ya. Jadi artinya memang ada yang memang senang dia melakukan trading gitu. Dia ngamatin pergerakan harga setiap hari, tapi memang ada yang ya istilahnya santai gitu. Itu salah satu itunya. Ya pengen santai, artinya memang kita beli kemudian kita simpan, ya sudah gitu, nanti istilahnya nanti harga sahamnya akan naik dengan sendirinya gitu. Itu salah satu enaknya, bisa ngelakuin hal yang lain. Ya betul Pak, saya pun sepakat. Saya pun dulu karena ini Pak, kerja gitu Pak ya. Jadi dulu saya kerja dan kebetulan kerjanya di bank gitu. Jadi kayaknya padat banget gitu, kayaknya kok nggak bisa gitu untuk melakukan hal-hal istilahnya mengamati setiap hari gitu. Akhirnya memang saya pun juga dulu juga campur-campur, akhirnya pindah haluan juga ke investing gitu dibandingkan trading. Tapi memang istilahnya pada dasarnya memang sesuai style masing-masing. Tapi kalau kita bicara mengenai pemula Pak, untuk awal biasanya rata-rata pemula ini memang kebanyakan dia melakukan trading gitu. Padahal memang istilahnya banyak masih belum ngerti gitu. Kalau trading itu seperti apa, kalau investing itu seperti apa gitu. Nah kira-kira ini Pak, dalam hal kita tahu nih bahwa saya cocok investing atau trading itu kira-kira istilahnya yang mendasari gitu Pak. Oh saya kayaknya cocok trading nih atau investing. Nah itu kira-kira cunnya itu di apanya gitu ya? Kayak gitu ya. Kalau dulu pengalaman Pak. Ya semuanya memang perlu proses belajar ya. Tapi memang yang sebenarnya itu kalau di awal itu, kalau Mas Heros, kalau yang saya perhatikan, karena memang mungkin kalau trading itu kan kita belajar chart itu ya.
itu kesannya itu memang ya cuma belajar cap gitu ya. Tapi kalau kita udah mulai investing, artinya kita kan udah mulai harus belajar perusahaan itu seperti apa gitu ya, kompetisinya di situ gimana, industrinya gimana gitu. Dan itu kan jadi ada mindset nggak setiap orang tuh punya, aku tuh punya background gini gitu, artinya background tentang manajemen, tentang ekonomi gitu kan, tentang finance. Padahal sebenarnya kan nggak gitu juga, karena sebenarnya pada dasarnya itu adalah apa ya, kalau bilang make sense, logic. Sebenarnya cuma akal sehat aja. Semua yang ada di investing itu lebih banyak kita ngomong tentang akal sehat. Masalah kalau memang banyak istilah-istilah yang susah gitu ya di investing gitu ya, semua detail sampai ke laporan keuangan, itu memang itu nanti itu memang perlu belajar. Tapi tetap aja kita awalnya tuh harus tahu gitu, artinya dasarnya seperti apa. Jadi saya pikir kadang-kadang orang lebih milih trading, apalagi kalau awal-awal tuh lebih karena mungkin dirasa lebih mudah ya. Padahal menurut saya juga nggak mudah sebenarnya. Kalau kita masih awal tuh kelihatannya mudah, tapi nggak mudah sebenarnya trading gitu. Artinya sama juga investing juga, malah kalau investing kebalikannya. Orang ngerasa itu awalnya susah, padahal sebenarnya ya nggak sesusah itu gitu loh, maksudnya. Artinya kita dengan kita cukup punya logical yang bagus ya, logik yang bagus gitu aja udah cukup sebenarnya di awal. Itu modal yang bagus. Itu modal yang bagus. Ya tentu aja trading juga butuh logik yang bagus juga ya. Tapi memang kalau di investing itu jangan terlalu. Biasanya orang yang suka itu memang dia suka ngulik-ngulik ya biasanya ya, segala macam itu ya, dia mulai belajar yang dalam kayak gitu mungkin. Nah itu kira-kira orangnya seperti itu. Tapi kalau untuk aku seharusnya trading atau investing sih, nah itu nggak bisa ditentukan kayak gitu sih Mas Eros. Itu kayak apa ya, kayak semacam panggilan hati ya, nanti lama-lama juga tahu sendiri gitu loh. Artinya lama-lama tahu sendiri aku seharusnya ngapain gitu, tahu sendiri itu, nanti nggak bisa kita judge itu seperti itu. Iya, berarti sebenarnya intinya ini Pak ya, kita harus mau istilahnya mengalami prosesnya itu. Karena saya pun juga perlu proses kira-kira yang cocok buat saya apa sih gitu. Nah akhirnya kok ternyata memang saya lebih cocok investing dibandingkan trading gitu. Akhirnya ketemu sendiri memang. Tapi memang untuk menemukan tune in-nya ini, oke, saya pilih ini, itu kadang memang perlu waktu gitu Pak ya. Yang ini yang juga kalau saya tanya ke beberapa kawan saya, mereka yang trader maupun mereka yang seorang long investor, long investor, itu juga kadang nggak tahu gitu. Saya kok bisa milih ini, kenapa ya? Karena cocok aja gitu. Nah kadang memang hal itu yang tahu-tahu ada dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Sama kayak orang hobi olahraga gitu ya, kan ada orang yang pilih lari, ada yang pilih goes, sepedahan. Ya kita kan nggak pernah tahu kita sukanya apa gitu sebenarnya kan. Tiba-tiba enggak, aku lebih suka lari kok, nggak terlalu suka sepedahan. Siapa yang nggak ada yang bisa ngejar, kamu seharusnya itu sepedahan, nggak ada yang bisa ngejar seperti itu. Even kalau saya ingat saya dulu ya, kayak Warren Buffett pun awal-awalnya pun dia belajar TA juga gitu, aku tahu itu dulu belajar memang awal. Jadi waktu dia pertama awal TA, terus kemudian dia pikir oke, aku nggak cocok ini ya untuk ini, dia mulai belajar yang investing beneran. Ya even seorang Warren Buffett pun belajar TA dulu gitu, seingat saya beneran itu kejadian. Ya ikutin panggilan hati aja lah, maunya sukanya yang mana terserah. Iya. Ya betul Pak, setuju Pak. Memang istilahnya paling mantap itu memang dari hati gitu, dan nggak bisa dipaksakan gitu Pak. Oke, siap Pak. Nah sekarang nih Pak, Oke, sekarang kita bicara mengenai skala investing gitu Pak ya, karena memang kebetulan saya dan Pak Rahita ini sepakat nih, memang kita senang dengan investing gitu. Nah sekarang pertanyaan yang sering kali ditanyakan nih Pak oleh teman-teman yang pemula ini, yang dari dulu sampai sekarang pertanyaan ini selalu ada. Pak gimana sih, atau Pak cara milih saham itu gimana sih Pak gitu. Nah kadang orang pengennya saham apa yang bagus untuk investing gitu Mas. Nah ini yang menurut saya agak pertanyaan yang sebenarnya susah dijawab juga gitu Pak. Nah kalau pandangan dari Pak Rahita gimana itu Pak? Untuk milih saham pertama
paling gampang itu kita itu pahamnya sekarang tentang apa ya. Artinya memang kebetulan kalau kita kerja misalkan di kayak mungkin kayak Mas Eros banking gitu ya, atau mungkin saya kerja di mungkin kayak otomotif ya, gitu katakanlah. Itu kan tahu di situ. Pertama coba ngulik itu aja di situ. Apa bagusnya, apa kekurangannya dibandingkan kompetitornya apa gitu ya. Artinya coba, terus kita kan juga konsumen gitu ya, Mas Eros. Artinya belajar dari itu. Ini kalau milih saham ya. Kalau bukan belajar tentang sahamnya kan, artinya milih sahamnya ya. Ya itu paling gampang itu ngamatin sekeliling gitu ya. Kalau kita pergi kemana gitu, ke supermarket atau kita pergi ke mall, apa sih yang laku di sana? Apa sih yang laku di sana? Walaupun itu memang baru gambaran awal, karena kita tahu kadang-kadang ada yang kelihatan tampilan dari luar di mata konsumen itu bagus, belum tentu dia kondisi keuangannya bagus. Itu yang memang kita perlu perdalam kan. Artinya kalau dari, tapi itu untuk pegangan awal oke gitu. Kita mie instan gitu katakanlah. Oh, saya suka ini mie instan gitu katakanlah, kan itu kan ada macam-macam ya. Ada dari mie wings, Indofood gitu ya. Itu kita suka yang mana gitu. Apa kita ini lebih kuat yang mana sih? Menarik ini kayaknya. Coba kita pelajarin gitu ya. Mulai mungkin baca beritanya dulu. Oke, ceritanya perusahaannya itu awalnya gimana sih, dia berdirinya gimana, perkembangan terakhir gimana. Kemudian kok baru mulai setelah kita tahu, oke, dia kira-kira bisnisnya itu sebenarnya dia mengolah bahan baku A, dia bikin manufaktur, dia distribusikan. Oke, itu kita tahu. Istilahnya bisnis modelnya itu kalau istilah kerennya lah bisnis modelnya kan ya, yang kalau kita. Tapi kan sebenarnya itu kan kayak kita belajar orang usaha biasa aja lah, itu artinya oh dia ternyata prosesnya gitu. Oke, terus kita lihat baru kita lihat laporan keuangan ya kan. Nah itu laporan keuangan itu udah ada kira-kira akhir menurut saya. Tapi untuk pandangan awal itu sebenarnya cukup akal sehat aja kita pengamatan yang bagus, bisnis apa yang bagus. Setelah itu ya jangan berhenti di situ, harus lebih dalam lagi kita lihatnya. Kalau buat pemula sih gitu. Tapi kalau buat pemula, kalau sebelum milih saham itu menurut gue Mas Eros itu yang sering agak kelewat sekarang prosesnya itu punya mindsetnya dulu sih, menurut gue yang agak perlu ya. Mungkin nggak apa ya, aku ada punya mindset dalam berinvestasi. Gimana itu Pak? Artinya gini, artinya kita kan kalau ngelihat kalau kita long term itu artinya kita lihat bahwa kita harus pertama ini kita investing. Kita nggak cuma beli kertas. Kalau sekarang bukan beli kertas ya, bukan cuma ngeklik buy, beli angka gitu ya, ngeklik buy OLT itu memang gampang. Tapi kalau kita udah mindset bahwa kita konsekuensi kalau kita buy ini, kita itu membeli sepotong perusahaan loh. Artinya kita jadi owner di situ. Itu akan beda kalau kita dari awal udah seperti itu, Mas Eros. Nah yang kayak gitu-gitu itu yang bukan berarti karena kita gampang untuk buy and sell, kita nganggap itu cuma kayak mainan gitu loh. Itu yang harus benar dari awal kalau mau investing sih, Mas Eros. Oke. Ya, oke, berarti sebenarnya yang terpenting itu justru mindsetnya dulu Pak ya. Jadi sebelum milih saham, mindset dulu harus itu paling penting gitu, Pak ya. Setelah bertahun-tahun akhirnya saya menyadari itu banyak yang sering kalau dari pemula itu yang bermasalah di situ sebenarnya. Bukan masalah dia nggak bisa ngitung atau dia kebanyakan nanya kan valuasi itu caranya gimana, mindsetnya dulu sebelum kita ke situ. Itu sih yang sering kelewat sih Mas Arun. Terus terang aja. Ya, setuju Pak, setuju. Jadi memang karena kebanyakan pada tanya juga ke saya, Mas ini perusahaannya gimana, pernya sekian, ROI-nya sekian gitu. Nah, kan harusnya tunggu dulu nih gitu, tunggu dulu kan sebelum masuk ke situ tujuannya apa nih gitu. Apakah memang investing dalam hal berarti seperti yang dikatakan Pak Parahita tadi, kita benar-benar kayak membeli sepotong perusahaan. Jadi bukan hanya sekedar klik buy atau klik sell itu. Nah, baru setelah kita tahu bahwa mindset dalam artian kita kita membeli sepotong perusahaan yang artinya itu memang akan di hold gitu Pak ya. Dalam artian memang akan kita beli kemudian kita simpan. Nah, baru kita istilahnya cari sahamnya dan yang paling gampang, paling bagus di circle sekitar kita dulu gitu Pak ya.
khususnya memang kita yang misalkan kerja di otomotif atau perbankan dan sebagainya. Nah, kayaknya kalau kita masuk di ranah kita itu justru lebih kuat, lebih bagus dibandingkan kita cari saham-saham yang di luar di luar batas pengetahuan malah kita. Justru gitu, sebenarnya itu kayak fenomena kayak gitu. Saya juga sebenarnya agak curiga orang kalau kerja di sektor tertentu gitu ya, dia mungkin jarang beli perusahaan di sektor itu nggak ngerti itu fenomena. Ini sama kayak ini loh Mas, kalau kita pengen makan, kita tuh jarang cari restoran yang dekat, biasanya cari restoran yang agak jauh, biasanya kan gitu kan. Apalagi kalau mau makan yang agak enak, ada yang enak dekat, tapi masa sih dekat aja gitu, yang agak jauh dong, sama seperti itu. Jadi kadang kita tuh paham tentang bisnis industri kita, tempat kerja ini ya, tapi kita itu biasanya banyak orang yang nggak mau cari yang lebih lain, yang lebih kelihatannya misterius, yang kelihatannya mungkin returnnya bisa lebih gede, karena kita tahu banget industri ini seperti apa. Oh, ini jeleknya ada di sini, bagusnya di sini, udah tahu banget gitu, malah nggak mau jadi. Iya, kebanyakan gitu Pak ya. Dan kebanyakan memang senengnya ikut yang hype apa ini yang sekarang lagi ngetren gitu. Ini yang bahaya, gitu. Itu bahaya itu buat pemula, bahaya sekali. Iya, betul. Berarti memang saran dari Pak Parahita untuk pemula memang pertama adalah yang ada di sekeliling kita dulu gitu Pak. Yang circle kita, khususnya misalkan kita kerja di bidang tersebut, seharusnya kita lebih paham di bidang tersebut. Nah, itu yang justru kita pelajari di awal gitu, sebelum sama satu hal kalau gitu. Memang mau pengen yang lain ya, artinya kayak gitu ya, saran saya sih coba beli saham blue chip dulu deh. Kalau untuk pemula ya, artinya blue chip itu kan informasinya banyak biasa perusahaannya. Oh, ini perusahaan ini ngapain kita itu jelas gitu, informasinya lebih banyak, kita jadi bisa banyak belajar dari situ. Akhirnya kalau kita belajar laporan keuangannya itu ada artinya ada referensinya loh, orang lain analisis laporan keuangannya kayak gini, kita itu bisa tahu seharusnya analisis kayak gini. Kalau dari awal udah nyoba yang macam-macam aneh-aneh, nah itu yang saya susah komentar kadang-kadang. Nggak tahu apa yang dibeli, itu masalahnya bahaya banget. Iya, betul Pak, setuju saya Pak. Oke Pak, berarti tadi Pak melanjutkan yang tadi ya, istilahnya tekan saran dari Bapak adalah pertama kita harus tahu, istilahnya dimulai dari mindset dulu bahwa memang saya akan beli perusahaan nih gitu. Jadi bukan hanya sekedar bermain gitu ya, bermain saham bukan, tapi saya akan beli perusahaan. Kemudian apa nih circle kompetensi saya nih, di bidang apa gitu. Nah, dan memang disarankan adalah di bidang kita tempat kerja gitu. Nah, sama Pak, saya waktu itu saya sedikit flashback cerita ya, tahun 2015 waktu itu kebetulan saya di bank, saya di divisi treasury waktu itu ya, yang istilahnya kita ngitung angka keseluruhan. Nah, begitu 2015 bank saya ini kan sudah TBK nih, tempat saya kerja itu jatuh, ya sudah, kalau kita tahu nih kondisi jeroan kita, justru tempat kita kerja harga sahamnya jatuh dan sebenarnya itu baik-baik saja, justru saatnya beli di situ gitu Pak ya. Itu pengalaman 2015 waktu itu yang krisis keuangan global tapering itu juga pengalaman menarik juga buat saya, dan kebetulan saya kerja di situ, tahu jerohannya, wah kesempatan gitu. Nah, setuju Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, jadi ketika istilahnya kita sudah kita mulai dari di lingkungan kita dulu, kemudian di sekeliling kita. Dan biasanya saya juga sering nih menyarankan ke teman-teman pemula, kalau misalkan memang kita istilahnya tidak bekerja gitu Pak ya, kita cuman istilahnya ibu rumah tangga atau dan sebagainya, bisa dimulai dulu dari barang-barang yang kita beli gitu Pak ya. Barang-barang yang kita beli, kita sebagai konsumen, seperti Pak Parahita tadi bilang, misalkan ada Indomie atau minyak goreng, nah bisa dimulai dari situ, itu juga menarik. Nah, sekarang selanjutnya nih Pak, kita sudah ketemu nih perusahaannya, nah sekarang masuk nih di analisanya. Nah, analisa, kebanyakan para pemula ini juga masih bingung,
kira-kira bagaimana sih cara analisanya? Karena kalau saya lihat mereka pasti langsung ini nyodorin angka gitu, angka ROE sekian, nah sekian Mas Ros gimana nih sahamnya ini perusahaan itu bagus atau enggak gitu. Nah itu kira-kira gimana tuh Pak Rahita? Istilahnya awal kita mau melakukan yang jelas kalau mau analisa, kalau mau nggak mau harus mau baca laporan keuangan. Itu pasti harus mau baca laporan keuangan, harus mau belajar gitu. Artinya at least kita tahu lah, artinya misalkan kayak kita apa sih bedanya antara neraca, laporan laba rugi P&L ya, sama cash flow gitu. Itu laporannya bedanya apa? Apa sih yang mereka sampaikan informasinya di situ? Apa perbedaan ketiga laporan yang disampaikan oleh perusahaan, itu harus tahu dulu. Kemudian oke lah, yang paling menarik mungkin income statement gitu ya, laporan laba rugi gitu. Kita kan harus tahu, pasti kalau dari awal, kalau dari laporan laba rugi, kecuali bank ya, atau financial company itu kan, umumnya dia akan mulai dari sales, revenue, dia jualan dapat berapa sih gitu kan, artinya itu. Jadi dari konsep dulu ya, artinya pahamin alurnya laporan keuangan itu gimana sih. Nah, kita punya sales berapa, terus kemudian kita lihat dari penjualan itu yang biaya yang harus dikeluarkan, biaya operasionalnya atau biaya harga pokoknya untuk bisa dapat itu berapa, katakanlah bahan bakunya. Terus kemudian kita lihat biaya operasionalnya, biaya marketing, biaya penjualan, biaya macam-macam administrasi itu berapa sih SG&A gitu ya. Terus